Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama teman-teman ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat berbincangkan, yaitu tentang bekas rektor Unila Karomani akui mendak Zulkifli Hasan titip mahasiswa dan setor uang. Nah, ini adalah hal yang sifatnya kelihatannya seperti gunung es ya, dalam titip menitip. Tentu saja ini tidak patut untuk tiru ya, karena ada banyak pelanggaran, di antaranya pelanggaran etika sebagai pejabat publik, yaitu saat ini Zulkifli Hasan adalah Menteri Perdagangan ya, yang kita sangat sayangkan sampai menitip mahasiswa ya, kemudian juga setor uang. Apakah sesuai ya? Ini yang dilansir oleh hukum.rmol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Bekas rektor Unila Karomani akui mendak Zulkifli Hasan titip mahasiswa dan setor uang. Republik Merdeka, Menteri Perdagangan RI yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas disebut ikut menitipkan satu orang untuk diloloskan menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Unila. Mahasiswa tersebut adalah ZAG yang dititipkan Ketua Apindo Lampung Ari Meizari Alfian bersama dengan ZAP yang merupakan titipan terdakwa Andi Desviandi. ZAG adalah titipan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, dan ZAP keponakannya Andi Desviandi. Kata mantan Rektor Unila Karomani saat jadi saksi di sidang penyuapnya di PN Tanjung Karang Rabu 30 November. Karomani menjelaskan dirinya mengetahui ZAG adalah titipan Zulkifli Hasan karena Ari Meizari yang mengatakan langsung dan menunjukkan screenshot pesan dari Zulhas. Saya diberitahu oleh Ari, ini kepenanya Pak Zulkifli, tolong dibantu. Saya bilang asal sesuai SPI dan nilai passing grade-nya. Passing grade 500 ke atas bisa dibantu, jelasnya. Ia melanjutkan ZAG dan ZAP memberikan infak setelah dinyatakan lolos. Namun soal jumlah uang, Karomani mengaku tak tahu pasti karena uang tersebut diterima oleh orang kepercayaannya, Muailimin. JPU KPK kemudian memperlihatkan bahwa nilai ZAP mencapai 526 di atas passing grade 500 yang ditentukan Karomani. Sementara nilai ZAG hanya berkisar di 480. Nilai ZAG di bawah 500 baru saya tahu setelah penyidikan. Karena saya tidak cek satu-satu, kalau saya tahu dari awal pasti saya batalkan, jelas Karomani. Menurut Karomani, ZAG pernah mendaftar dan dititipkan lewat jalur SBMPTN, namun karena nilainya kurang dari 500 dia tidak diloloskan. Menurut Dekan Fakultas Teknik Helmi Fitriawan, Karomani memang menerapkan passing grade 500 ke atas saat SBMPTN, tapi tidak pernah menerapkan saat jalur mandiri. Pada persidangan sebelumnya, JPU KPK Agung Satrio Wibowo memaparkan Karomani meminta Andi Desviandi dan Ari Meizari Alfian dapat memberikan perlengkapan furniture seharga 150 juta sampai 200 juta untuk ditempatkan di Lampung Nahdien Center LNC. Karena LNC akan segera diresmikan pada 15 Agustus 2022, Karomani meminta agar furniture tersebut diberikan dalam bentuk uang dan disetujui Ari Meizari Alfian. Terdakwa menyiapkan 250 juta rupiah dalam plastik berwarna putih untuk diserahkan kepada Karomani lewat Mualimin, kata JPU KPK. Iya sobat sekalian, itu ya tentang titip menitip, dan tentu saja kita sangat sayangkan ini dilakukan oleh pejabat pemerintah, yaitu Mendak Zulkifli Hasan dalam menitipkan ya keponakannya. Memang kita dari awal harus mempunyai praduga tak bersalah, tapi kalau memang benar itu patut kita sayangkan. Dan ini adalah salah satu bentuk ya, salah satu gambaran ya dalam pendidikan kita yang sifatnya lebih kapital, melakukan apa saja untuk mendapatkan tujuan, termasuk juga untuk masuk universitas. Nah, ini ada isi chat WA Mendak Zulhas bahas titip keponakan masuk Unila sesuai yang dilansir oleh kupastuntas.co. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan disebut titipkan keponakannya untuk diluluskan meluluskan masuk Universitas Lampung.
Hal tersebut disampaikan oleh Rektor Unila nonaktif Karomani saat menjadi saksi untuk terdakwa suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila Andi Desviandi di ruang Bagirmanan, Pengadilan Negeri PN Tipikor Tanjung Karang Rabu 30 November 2022. Dalam persidangan, JPU KPK membeberkan bukti berupa daftar nama-nama calon mahasiswa dan pihak yang menitipkan kepada Rektor Unila nonaktif Karomani. Lalu muncul nama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dari daftar nama tersebut. Daftar nama itu pun dibenarkan oleh saksi Karomani dalam persidangan. Saat persidangan, Karomani menjelaskan keponakan Zulkifli Hasan, Zaki Al-Ghifari, ZAG ya berarti ya, itu ditetapkan melalui Ketua Apindo Lampung Ari Mezari bersama dengan titipan terdakwa Andi Desviandi, Zalfa Aditya. Karomani mengetahui Zaki Al-Ghifari itu titipan Zulkifli Hasan, berarti ZAG itu Zaki Al-Ghifari. Lantaran Ari Mezari menyebutkan langsung dan memperlihatkan bukti screenshot pesan dari Zulkifli Hasan. Kemudian JPU menunjukkan bukti screenshot percakapan WhatsApp antara Zulkifli Hasan dengan saksi Ari Mezari yang merupakan adik dari terdakwa Andi Desviandi terkait pembicaraan perihal penitipan mahasiswa masuk ke Unila. Adapun isi percakapan Ari Mezari dan Zulkifli Hasan tertulis menurut Rektor Unila dalam tanda kutip ya, menurut Rektor Unila, keponakan abang nanti dibantu masuk jalur mandiri saja karena jalur mandiri kewenangannya pun Unila, sedangkan SBMPTN melalui pusat dan sistem yang dikelola oleh pusat. Insya Allah akan dibantu di jalur mandiri nanti, kata Ari dalam chat tersebut. Oke, jawab Zulhas. Selamat dan sukses ya Bang atas pelantikannya nanti siang di istana, semoga barokah, amin, lanjut Ari. Amin. Thanks saudaraku, jawab Zulhas lagi. Sementara itu dilansir dari mediadetik.com, Menteri Perdagangan Zulkifli RI ya, Zulkifli Hasan membantah telah menitipkan ponakannya untuk masuk ke Universitas Lampung. Dirinya juga mengaku tidak mengenal Rektor Unila nonaktif Karomani. Saya tidak punya keponakan daftar ke Unila, saya juga tidak kenal Profesor Karomani, apalagi ngasih uang, pungkasnya. Ya, dibantah oleh Zulhas, makanya kita pertama memang harus melakukan praduga tak bersalah ya, kemungkinan benar kemungkinan tidak itu tergantung proses pengadilan. Nah yang menjadi persoalan bagaimana itu jika benar ya dalam menitip keponakan ya. Zulhas dalam hal ini tentu saja adalah Menteri Perdagangan dan seorang pejabat publik yang harusnya menjaga etika supaya ya tidak melakukan yang namanya trading influence ya, transaksi karena mempunyai pengaruh. Nah ini juga yang menjadi permasalahan di negeri ini ya. Pertama ya, pendidikan kita kadang tidak bisa fair ya untuk menerima mahasiswa itu sesuai dengan jalur ya, sesuai normalnya. Nah ini yang kita khawatirkan ya, misalnya melakukan masuk universitas favorit tetapi dalam melakukan suap ya. Nah ini yang awalnya itu sudah tidak benar ya. Kita khawatirkan nanti kedepannya ketika seseorang ini jadi lulus ya, ada hal-hal yang pertama ya, dari segi dimensi transendental, yaitu kepada Allah SWT akan tidak berkah ya. Pertama tidak berkah. Yang kedua, dalam hal ketika dia menyetor dengan sejumlah uang tertentu, ada dugaan ya, uang yang disetor itu akan keinginan ya, ada keinginan untuk balik melalui apa ya, kemungkinan pelanggaran lagi. Nah satu pelanggaran itu ketika dianggap biasa, ketika suatu saat ketika dia lulus itu akan melakukan pelanggaran lagi, entah itu dia menyuap lagi ya, ataupun dan yang menjadi kacaunya ya, ketika dia ya suatu saat setelah lulus kemudian juga direkrut jadi pejabat, satu hal yang dikhawatirkan adalah menjadi pejabat dengan tidak profesional dan cenderung akan memunculkan ya bibit-bibit korupsi ya. Kenapa? Karena dari awal perilakunya sudah melanggar, dia membayar, menyetor dan lain sebagainya ya, dan itu pastilah ya dia anggap itu sebagai hal biasa. Nah ini persoalan ya. Pertama, satu hal ya yang sangat sudah jauh dari kebanyakan dari orang-orang seperti ini adalah tidak ada keterikatan ya manusia dengan
Tuhan, ya, tidak ada keterikatan dari manusia dan Allah SWT. Tidak ada keterikatan bahwa setiap tidak lanjut, ya, aktivitas perilakunya itu, ya, tidak ada kesadaran semuanya itu akan diawasi oleh Sang Pencipta, yaitu Allah SWT. Ini ngeri karena bisa jadi ini menjadi efek gunung es yang kelihatan itu hanya sedikit, tetapi yang tidak tercatat atau tidak muncul di permukaan itu, ya, sebenarnya seperti gunung es itu bawahnya lebih besar lagi. Ini kan ngeri, dan ini adalah melibatkan pendidikan yang seharusnya tujuan utama adalah mencetak generasi yang cerdas. Tentu saja hal yang lebih utama lagi adalah mencetak generasi yang mempunyai iman dan takwa. Ini yang hilang pun juga itu didukung oleh perilaku, ya, para akademisi, termasuk dalam hal ini yang mempunyai wewenang, yaitu rektor. Nah, rektor ini kita ketahui orang yang sudah mempunyai tingkat yang di atas, artinya dia sudah lulus dalam hal akademisi, kemudian sudah juga membawai, ya, kelompok dari para dosen dan juga para komunitas, yang artinya seharusnya hal-hal yang sederhana ini, ya, misalnya suap, itu seharusnya bisa dihindari. Nah, memang kalau kita melihat dari track record atau rekam jejak Karomani sangat ngeri-ngeri sedap. Dari segi rekam jejak, ternyata satu hal yang sering disampaikan adalah juga memperkenalkan radikalisme anti NKRI, ya, kemudian juga sering memperkenalkan anti khilafah, tetapi perilakunya justru seperti ini, korupsi, suap, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menilai, ya, meskipun ini bukan merupakan kesimpulan, kebanyakan dari mereka yang menyatakan kamu radikal, ya, kamu anti NKRI, tetapi sebenarnya itu hanya untuk menutupi, ya, perilaku yang so-called tidak sesuai atau perilaku bejat, yaitu diantaranya korupsi, kemudian suap, dan juga pelanggaran-pelanggaran yang lain, termasuk pelanggaran etika sebagai tokoh akademisi, yang kedua sebagai rektor dari pimpinan universitas yang seharusnya menjadikan teladan, malah melakukan pelanggaran yang sifatnya elementer. Nah, kita sangat sayangkan dan kita seakan saat ini menghadapi krisis yang multidimensi, termasuk krisis tentang akhlak, moralitas, dan kurangnya ketergantungan ataupun kesadaran, ya, tentang keterikatan, ya, manusia terhadap Allah SWT. Nah, ini hal yang serius. Ini hanya dalam tanda kutip apes, ya, yang diterima oleh Karomani, which is, ya, fenomena seperti ini, ya, yaitu rektor atau akademisi yang meluluskan atau menerima titipan dari mahasiswa dengan setoran uang itu, kita harus akui banyak, ya, kasus seperti ini. Maka ini yang menjadi krisis dan juga ancaman ke depan terhadap pendidikan di negeri ini. Kemudian juga krisis tentang akhlak, ya, dan moralitas para akademisi yang seharusnya menjadi teladan di negeri ini. Nah, ini juga diamini atau juga didukung oleh bagaimana penanganan hukum yang tidak bisa memberikan efek jerah bagi tindak orang yang melakukan suap maupun korupsi. Hukumannya sangat ringan sekali, dan ini memberikan gambaran bahwasanya orang yang nantinya akan korupsi itu, ya, tidak akan merasa gerjerah, kemudian takut untuk melakukan korupsi atau suap ke depan harinya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Pertama, kita yang dalam hal ini, ya, pendidikan kita
pasti akan tercoreng dengan adanya perilaku terima dan setor uang, terima titip mahasiswa dan setor uang. Yang kedua adalah pendidikan kita yang seharusnya bisa mencetak mahasiswa atau manusia yang mempunyai pendidikan dan juga akhlak ini juga tercoreng dengan adanya aktivitas suap dan aktivitas dari mahasiswa itu sendiri yang tidak melihat esensi dari pendidikan ini, ya, untuk membentuk manusia yang berpendidikan dan bermoral dan berakhlak mulia. Jadi ya sobat sekalian, ini juga menjadi PR bagi penguasa, yaitu dalam ini presiden, ya, untuk menerapkan yang sistem yang sifatnya ya darurat akhlak dan moral. Ini hanya secuil kasus yang kemungkinan kasus yang lebih besar itu banyak terjadi di sivitas universitas yang lain yang tidak terdeteksi, tetapi kemungkinan pasti ada, ya, mengingat bahwasanya semua ya tindak perilaku suap dan juga korupsi tidak diberikan hukuman efek jera. Yang kedua, ya, tidak adanya ya keterikatan ataupun kesadaran ya seseorang itu bahwasanya setiap perilaku ya atau tindak tanduknya itu akan diawasi oleh Sang Pencipta, ya Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan dimintai pertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Nah, ini dua hal yang harus menjadi perhatian ke depannya supaya kalau kita ingin mendapatkan ya Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ya, itu saja ya kemungkinan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita harapkan Indonesia ke depannya menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.